Perkenalkan, nama saya Cynthia Petampang, NIM 220118050. Di sini saya akan menceritakan cerita tentang si kancil dan burung merak yang sombong. Suatu hari, di sebuah hutan, tinggallah beberapa satwa yang hidup berdampingan secara damai. Suatu ketika, hutan tersebut kedatangan anggota baru, yaitu seekor merak jantan. Si burung merak jantan ini mempunyai bulu yang sangat cantik. Kecantikan bulu merak membuat para penghuni hutan takjub. Para penghuni segera berkerumun untuk melihat kecantikan sang merak jantan. Mereka kagum akan kecantikan bulu merak. "Wah, bulu ekormu sungguh indah dan cantik merak," ucap kancil. "Tentu saja, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua cantik bukan? Selain itu, aku juga sangat cerdas loh," jawab merak. Burung merak terus berkeliling hutan, mencari seluruh penghuni hutan. Dia tidak henti-hentinya memamerkan kecantikannya kepada seluruh penghuni hutan. "Aku akan membuat seluruh penghuni hutan ini terpesona oleh kecantikanku, sehingga mereka bisa kutundukkan," uji merak pada dirinya sendiri. Saat melihat angsa dan ayam yang sedang berjalan, ada angsa dan ayam. "Hai semua," ucap angsa. Dia langsung memamerkan kecantikan bulu-bulunya itu di hadapan ayam dan angsa. Sang ayam memuji merak karena memiliki bulu yang cantik. Bahkan dia berharap jika besar ingin punya bulu yang sangat cantik layaknya merak. "Wah, Kak Merak sungguh cantik. Jika besar, aku ingin mempunyai bulu seperti Kak Merak," ucap ayam. Dengan sombong, sang merak pun berkata, "Hahaha, kau sungguh lucu ayam kecil. Dengar ya nak, buluku ini susah didapat. Bahkan 100 tahun pun kau tidak akan mendapatkan bulu sepertiku." Burung merak terus menyombongkan bulu indahnya dan kepintarannya. Tidak hanya itu, ia juga merendahkan ayam dan angsa yang tidak memiliki bulu secantik dirinya. Ayam dan angsa tidak habis pikir akan kesombongan burung merak. Ia memang cantik dan pintar, tetapi tidak dengan hatinya. Hari terus berganti. Merak terus mencari perhatian dari semua hewan. Hampir semua hewan telah diajak adu cantik dan pintar. Ia mendengar kancil adalah hewan tercerdas di hutan itu. Merak ingin mengalahkan kancil supaya hewan-hewan beralih padanya. Merak pun segera menemui kancil. Sesampainya di sarang kancil, kancil sedang tertidur pulas. "Hei kancil, bangunlah, aku ingin berbicara padamu." Merak, kenapa kau di sini?" ucap kancil. "Aku ingin menantangmu untuk adu kecerdasan. Kudengar kau yang tercerdas di sini," ucap merak. Ya sudahlah, lain kali aku tantang kau untuk adu kecerdasan," ucap merak. Merak pun meninggalkan kancil dengan penuh rasa kesal karena ia gagal mengajak kancil adu kecerdasan. Tanpa sepengetahuan merak, kancil hanya berpura-pura mengantuk karena ia telah mengetahui bahwa merak yang tak henti-hentinya menyombongkan kepintaran dan kecantikannya. Namun, merak ternyata tidak menyerah. Ia ingin adu kecerdasan dengan kancil. "Hei kancil,
Ayo kita adu kecerdasan, ucap Merak. Merak, maaf sekali, aku tidak bisa sekarang. Aku harus mencari makan sebelum gelap datang, ucap Kancil. Kancil terus menghindari Merak. Ia tidak menggubris celotehan burung merak. Menyebalkan sekali. Ia terus saja menghindar, ucap Merak. Merak pun sangat marah kepada Kancil, karena Kancil terus menghindar apabila Merak mengajak ia duel. Kancil, tunggu saja, kita lihat siapa yang akan tertawa di akhir, ucap Merak. Pun berinisiatif untuk mengundang semua hewan yang ada di hutan kecuali Kancil. Kira-kira kenapa ya si Merak, ucap Kelinci. Entahlah, mungkin ia ingin adu kepintaran lagi, ucap Angsa. Di tengah hutan, Merak telah berdiri menunggu hewan yang lain berkumpul. Terima kasih buat kedatangan kalian semua di sini. Aku ingin mengumumkan sebuah pengumuman penting yang harus kalian ketahui. Seperti yang kalian tahu, aku telah lama di sini. Kalian juga telah tahu bahwa kecantikanku tidak akan dikalahkan oleh siapapun di hutan ini. Selain itu, aku juga cerdas, tidak seperti Kancil yang penakut. Ia tidak secerdas yang kalian pikirkan. Berhentilah menemuinya. Jika kalian ada masalah, ceritakanlah kepadaku. Jangan ceritakan kepada Kancil, ucap sang Merak. Setelah mengatakan hal itu, Merak pun pergi meninggalkan mereka. Mendengar pernyataan Merak tadi, Ayam pun berkata, Kurasa kita harus berbicara pada Angsa, ucap sang Ayam. Iya betul, hanya dia yang bisa menghentikan ulah si Merak, ucap Angsa. Maka Ayam dan Angsa pun segera pergi ke tempat Kancil untuk meminta petunjuk. Saat itu Kancil berada di tepi sungai. Segarnya air sungai ini, ucap Kancil. Kemudian Angsa dan Ayam pun datang. Hei Kancil, di sini kau rupanya, ucap Ayam. Hei induk Ayam, induk Angsa, ada apa? Apa yang bisa kubantu? Ucap Kancil. Kancil mendengarkan keluh kesah Ayam dan Angsa. Tolonglah Kancil, Merak selalu menyombongkan kecantikan dan kecerdasannya. Hanya kau yang bisa menghentikan celotehannya itu, ucap Ayam. Sepertinya aku punya ide. Ayo kita temui Merak, ucap Kancil. Kemudian Kancil, Ayam, dan Angsa pun pergi menemui Merak. Di sepanjang jalan, Kancil menceritakan idenya kepada Angsa dan Ayam. Sesampainya di sarang Merak, Kancil tiba-tiba berteriak, Merak, Merak, gawat, segera lari, ucap Kancil. Ada apa? Ucap Merak. Ini gawat, kami melihat ada pemburu. Ini gawat, kami melihat ada pemburu. Sepertinya kecantikanmu telah terdengar ke telinga pemburu. Ia sedang mencari hewan tercantik di hutan ini. Tak salah lagi, itu pasti kau. Cepatlah keluar dari hutan ini, ucap Kancil. Benarkah? Oh tidak, ini gawat. Aku harus pergi dari sini, ucap Merak. Merak pun segera berlari meninggalkan hutan. Ia takut bulunya yang cantik menjadi pajangan oleh pemburu. Sementara itu, Kancil dan teman-teman lainnya tertawa. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu, jangan menjadi orang yang sombong,
Sesungguhnya setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Selain itu, dengarkanlah setiap nasihat dan pendapat dari orang lain, karena bisa jadi pendapat orang lain benar dan bermanfaat bagi kita. Demikianlah cerita saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.